Salam kebangsaan Indonesia. Weite Tung Tien. Para Tojin terkasih, saudaraku umat Konghucu dimanapun berada. Marilah kita sama-sama membuka salah satu kitab suci agama Konghucu, Sesu, terutama di bagian Lun'i, bab 4, ayat yang ke-8. Nabi Konghucu bersabda, pagi mendengar akan jalan suci, tahu, sore hari mati pun ikhlas. Ayat ini sudah sering kita dengar. Ayat ini sudah sering dibawakan oleh para pengkhotbah di setiap kebaktian dimanapun. Kita tidak asing lagi mendengar jabaran tentang ayat ini, di mana Nabi Konghucu menegaskan, menasehatkan agar kita selalu hidup lurus di dalam jalan kebenaran, jalan suci, agar kapanpun kita mati, kapanpun kita dipanggil, kita siap, karena telah berjalan di rel yang benar, yang sesuai firman Tuhan yang kita junjung bersama. Tapi saudara-saudaraku semua, akhir-akhir ini, terutama 3-4 bulan terakhir ini, ada yang lain nuansanya kalau kita mendengar kata mati. Sehingga saya tergelitik untuk membuat sebuah puisi yang ada baiknya saya bacakan lebih dahulu. Judulnya untuk kita renungkan. Kematian yang samar bak bayang, terasa begitu dekatnya sekarang. Siapapun bisa dijemput tiba-tiba. Tak peduli kaya, miskin, tua ataupun muda. Maka sebelum terlambat, bertobatlah. Bertobatlah selagi masih sempat. Buang semua kotoran dendam kusumat. Jangan sampai jadi sumbat penghambat. Penghambat apa para Tojin? Penghambat beban bagi perjalanan kita kalau sudah dipanggil oleh Tien, Tuhan yang Maha Esa. Semalam saya terjaga bangun dini hari. Selama COVID-19 ini, jadwal tidur saya dan mungkin para Tojin terganggu. Waktunya siang tertidur karena kecapean, malamnya begadang. Nanti pagi-pagi saatnya bangun, tidur lagi, bangun-bangun sudah siang. Jadwalnya tidak lagi sesuai aturan yang selama ini kita jalankan. Saat dini hari ketika teman-teman muslim sedang sahur, saya terbangun dan membaca sebuah kiriman video yang dikirim oleh seorang sahabat. Dalam video itu yang dibuat oleh salah seorang penderita COVID-19 yang lolos dari maut, dia bersaksi, menceritakan perjalanannya selama sakit, mulai dari tertular sampai masuk ke ruangan kritis. Teman-temannya di ruangan kritis itu satu persatu dijemput maut, dan betapa takutnya beliau. Namun kemudian beliau selamat, dan beliau ceritakan betapa sakitnya akibat pandemi COVID-19, betapa nyawa itu seakan sudah ada di ujung tanduk. Betapa dia sangat berterima kasih pada orang-orang yang telah menolongnya, mulai dari
keluarganya, istri, anak, keponakan, temannya keponakan, atasannya, sampai tentu saja para dokter dan perawat yang merawat, yang rela mempertaruhkan keselamatannya untuk menolong pasiennya. Di sini yang orang-orang yang selama ini mungkin agak kurang simpatik pada dokter tertentu, saatnya untuk bisa melihat kenyataan betapa banyak sekali, masih banyak dokter yang begitu besar dedikasinya, perawat yang begitu luar biasa pengorbanannya untuk menolong sesamanya. Dan dalam video itu diceritakan betapa hidup itu ternyata sangat riskan di saat-saat sekarang. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Apakah itu kekayaan, apakah itu ilmu yang kita miliki, gelar yang panjang yang kita sandang, maupun pangkat tinggi yang kita jabat. Semuanya serba relatif. Dan ketika orang-orang berada dekat dengan sang maut, dengan kematian, mereka baru sadar betapa hidup kita mungkin masih banyak yang perlu kita koreksi sebelum saatnya nanti terlambat. Kematian memang akan datang. Semua orang pasti bisa memastikan bahwa suatu ketika akan dipanggil pulang olehnya. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Dan di saat pandemi ini, rasanya peluang untuk dijemput kematian bagi kita semuanya lebih besar daripada biasanya. Marilah kita semua para Tojin, kita hayati, kita renungkan sabda Konghucu tadi. Pagi mendengar jalan suci, pagi mendengar tahu, sore hari mati pun ikhlas. Apa artinya para Tojin? Artinya kita ini yang masih hidup, yang masih punya kesempatan, saatnya untuk merenung, merefleksi kembali perjalanan kita sejak kecil sampai sekarang. Sejak kita anak balita kalau masih ingat, sampai sekolah TK, SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi, berkenalan dengan banyak orang, lulus, menikah, kerja. Cobalah kita melakukan refleksi ulang. Apakah dalam perjalanan itu banyak hal yang menyimpang dari jalan kebenaran yang secara sadar atau tidak telah kita lakukan. Menyesal tentu tidak ada gunanya karena sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah mengoreksinya kembali. Bukan dengan cara membetulkan yang sudah salah, itu sudah. Tapi berbuatlah sebaliknya kepada orang yang dulu kita pernah kita sakiti, kita berbuat yang kurang pantas dan segala macam. Bukan sekedar dengan memohon maaf, bukan sekedar dengan menghapus dendam segala hal yang kurang baik di hati, tapi dengan membalasnya dengan berupa kebaikan kepada siapapun juga, kepada orang yang membutuhkan. Para Tojin, kita sering diingatkan, tatkala kita mati nanti, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Apakah perhiasan, pakaian yang megah mewah, bintang-bintang yang telah kita raih, emas permata, apapun tidak ada yang bisa kita bawa. Sering di peti mati kita diberikan sebuah kitab suci. Yakinlah, meskipun itu simbolik untuk kebaikan, juga sudah tidak bisa dibaca lagi. Jangankan ketika kita meninggal,
ketika kita hidup pun mungkin kita jarang menyentuhnya. Satu-satunya yang bisa kita tinggalkan, yang bisa kita wariskan, atau setidaknya tidak memberatkan adalah nama baik kita. Kalau selama ini kita kaya raya, berkedudukan tinggi, tapi lewat jalan yang tidak benar, tentu akan membebani, menjadi beban berat buat anak keturunan kita kelak. Tapi meskipun kita tidak punya harta yang banyak, tidak punya pangkat yang tinggi, tapi nama baik kita baik, nama baik kita harum, tentu akan menjadi hal yang positif bagi anak keturunan kita. Itulah yang bisa kita wariskan. Dan itulah maka Nabi Kongzu mengingatkan kita untuk hidup di dalam jalan kebenaran, hidup di jalan suci. Karena itulah yang akan membawa keharuman bagi kita kelak. Para Tojin, sekarang kita bisa menyaksikan orang-orang yang kita anggap selama ini derajatnya tinggi, entah karena hartanya, entah karena kedudukannya, entah karena apapun juga, ketika meninggal karena COVID, tidak ada satu orang pun yang tahu di mana kuburannya, menghadap kemana, bahkan nisan pun mungkin tidak ada. Sama dengan yang lain juga. Maka para Tojin, sekali lagi, mumpung waktunya masih ada, kita hayati betul sabda sang Nabi, hidup lurus di dalam tauhid. Itulah yang bisa kita lakukan, itulah yang bisa kita upayakan. Dan mudah-mudahan kalau semuanya berlangsung dengan baik, kita semua selamat melalui pandemi yang bahaya ini, kita sudah ada di dalam jalan yang benar, jalan yang seharusnya memang kita tempuh sejak lama. Tapi tidak usah kita terlalu jauh berpikir ke belakang. Yang sekarang kita pikirkan, koreksi diri, lakukan perbaikan, dan berikanlah yang terbaik buat anak keturunan kita, nama baik. Kalaupun tidak bisa memberikan nama yang harum, janganlah meninggalkan beban berat bagi mereka kelak. Mereka tidak bersalah, jangan sampai menanggung kesalahan yang kita perbuat. Terima kasih dan Wei Te Tu Tien, Sanjay.